kotanya nih ya, Bogor Half Marathon ditunda gitu ya, Pokari Solo ditunda, BF Iran, Pokari Bandung ditunda gitu, di cancel. Kalau di triathlon ada Sungai Liat Triathlon juga ditunda gitu, Letapo Lombok ditunda. Bahkan di level dunia seperti Tokyo Marathon itu hanya memperlombakan untuk elit atlet saja. Kemudian London, Boston semuanya dipindahin jadi ke bulan September, dan yang terbaru Berlin Marathon baru saja di cancel karena pemerintah kotanya hanya memberikan izin untuk event yang pesertanya 5.000 orang aja, sedangkan Berlin Marathon biasanya attract 35.000 peserta gitu. Jadi ini banyak sekali perubahan di dunia ini, termasuk Olimpiade 2020 dipindah ke 2021. Jadi buat kita para runners, kondisi COVID ini mengubah landscape dari semua running event di seluruh dunia, termasuk nanti impact-nya ke kita juga, dan bagaimana cara kita latihan. Nah, saya akan gali lebih jauh lagi nih, khususnya kepada kedua idola saya ini yang memang runners. Kalau saya terakhir ketemu Kang Bima di Gold Coast, Kang, waktu Akang tahun lalu ikut half marathon. Ya. Hujan-hujan kita ya, hujan-hujanan ya. Hujan-hujan, ya saya ikut. Kalau sama Kang Sandi, sama Bang Sandi, saya pertama kali triathlon di Bintan bareng tahun 2012 gitu. Jadi ini luar biasa, bukan pelaku olahraga yang baru, tapi pelaku olahraga yang udah lama dan udah mengikuti olahraganya itu memang dari hati ya kayaknya kalau Kang Bima sama Bang Sandi gitu. Nah, kita tuh penasaran, kemarin itu kita dengar berita bahwa Kang Bima itu juga terkena COVID dan sudah sekarang posisinya sebagai penyintas nih. Bisa sharing nggak bagaimana perjuangannya waktu kemarin berada di rumah sakit dan mengkarantina diri? Ya, makasih. Jadi saya itu kan pulang dari Turki dan Azerbaijan hari Senin. Hari Selasanya diminta swab oleh Pak Gubernur. Saya jalani swab itu dengan berpikir ya ini formalitas saja. Karena statusnya ODP, pejabat publik harus mencontohkan kepada publik lah, kira-kira gitu. Jadi waktu hari Kamis disampaikan bahwa positif, ya kaget banget lah. Kaget banget karena memang nggak menyangka, walaupun agak sedikit-sedikit khawatir karena badan tuh memang agak berasa nggak enak. Kalau yang pernah ngerasain tipes dan DBD, gejalanya memang agak mirip. Badan semeriwing-semeriwing, mual, kehilangan nafsu makan, cuman bedanya agak batuk-batuk. Ya. Tapi yang khas itu adalah nggak bisa nyium, jadi makanan nggak ada rasanya, bau juga nggak ada baunya itu. Jadi 3-4 hari pertama di rumah sakit itu struggle-nya adalah itu. Gimana caranya mau makan karena mualnya luar biasa, gimana caranya bisa tidur karena badan nggak nyaman dan pikiran kemana-mana. Makanya saya bilang ini bukan ujian kesehatan aja, tapi ujian keimanan. Ini bukan hanya persoalan kita supaya bisa makan, tapi gimana caranya kita bisa konsentrasi dan fokus. Jadi virus ini memang menyerang perasaan dan pikiran, baru kemudian turun ke pernapasan dan paru-paru. Jadi struggle-nya memang di situ. Ya kalau saya lihat di kasus-kasus lain, memang di hari-hari pertama perjuangannya sama. Gimana caranya bisa konsentrasi, bisa istirahat gitu. Tapi yang saya senang banyak yang menguatkan ya Bang Sandi. Jadi teman-teman yang sama-sama positif itu saling WA, Bupati Karawang WA, Detri Warmanto WA, semuanya ya. Jadi kita saling nguatin gitu. Gimana bro, hari ini wah enak banget tidur, udah bisa makan, udah bisa. Jadi saling bertukar kabar baik. Dan saya puasa sosmed. Ya, hari kedua itu saya taruh udahlah, nggak mau baca berita, nggak mau cek WAG, udah kita fokus aja dengar kabar yang enak-enak. Jadi itu. Dan memang luar biasa cobanya. Bayangin aja selama 6 tahun jadi wali kota, pagi, sore, siang, malam turun ke lapangan, ya sama seperti Bang Sadi ketika jadi wagub, ketika kampanye kan kita nggak mungkin ada di dalam ruangan. Nah, tiba-tiba saya diisolasi di ruangan 3 kali 7 meter, nggak ketemu siapa-siapa, hanya interaksi dengan dokter dan tim perawat gitu. Jadi itu beratnya. Cuman yang membuat saya kuat adalah ketika dokter bilang bahwa Pak Wali, alhamdulillah dari ronsennya memang ada flek di sini, tapi itu bronchopneumonia ringan. Jadi gejalanya ringan saja. Mungkin karena Bapak rajin olahraga gitu. Mungkin karena Bapak stamina-nya kuat. Ya, jadi saya waktu itu langsung bersyukur banget. Gue suka lari, gue suka olahraga.
Kalau enggak mungkin agak dahsyat juga itu, bukan cuma ringan ya, barangkali bisa berat juga. Dan itulah yang membantu recovery lebih cepat juga. Sehingga minggu kedua itu udah bisa push up, udah bisa plank, udah bisa gerak-gerak supaya keringetan. Nah, ini yang saya penasaran ya, Kang. Katanya kalau kita rajin olahraga itu bisa agak kuat menghadapi COVID gitu. Tapi ternyata siapapun bisa kena COVID gitu ya. Ini yang kayaknya harus kita lurusin deh. Sekarang ini banyak orang yang tiba-tiba olahraga, tiba-tiba berjemur, tiba-tiba minum vitamin, tiba-tiba hidup sehat dengan harapan nggak masuk sama sekali. Ya, enggak. Ya kita lihat ya pemain basket, pemain bola, petinju semua yang prima masuk aja. Begitu megang virus, virusnya masuk ke mulut ya lewat droplet, ya masuk. Jadi nggak membentengi itu, tapi ketahanan kita, kebugaran kita menentukan daya tahan kita terhadap virus itu, menentukan sistem pasukan kita sekuat apa untuk melawan virus itu. Jadi banyak yang shock, wah kok itu sehat kena, kok Kang Bima sehat lari kena. Ya nggak ada hubungannya, kena aja. Ini beda dengan flu. Kalau flu orang bersin tapi kita kuat nggak masuk itu. Tapi kalau ini canggih nih, makhluk mungil yang sangat canggih. Dia bisa masuk, dia bisa bertahan tanpa kita ketahui kapan akan keluar gitu. Tapi yakinilah hukum universalnya sama, stamina, kebugaran dan imunitas. Ya, tapi saya menemukan pelajaran yang baru sekarang. Iman itu berkorelasi positif dengan imun. Betul. Kalau kita kuat, iman kita kuat, ya kita akan imun kita juga akan kuat. Nah, mungkin gini kan, kalau saya asimptomatik ya, saya nggak tahu saya kena corona atau tidak karena saya belum pernah tes gitu. Sebaiknya kita tetap terus olahraga dan jaga makanan yang baik atau gimana baiknya buat teman-teman yang runner juga. Gini, olahraga itu harus ya, cuman nggak olahraga yang terlalu berat, karena otomatis kalau half marathon, kalau agak terlalu capek, ya itu ada fase-fase di mana kita agak drop. Nah itu fase yang rawan itu. Ya makanya kalau saya nyaranin olahraga harus tetap, tapi maksimal setengah jam ya. 5K oke lah, tapi lebih dari itu khawatirnya kita ada masuk fase di mana imun kita agak turun. Nah ini masuk kemudian agak bereaksi, itu satu. Kemudian yang kedua, memang sekarang ini menurut saya nggak cukup hanya kita exercise aja, berjemur aja, ya, tapi makanannya juga sangat penting. Kenapa? Karena ternyata orang yang kena itu, begitu ada comorbid, begitu ada penyakit bawaan, itu akan lebih parah. Staf saya yang dari Dinas Kesehatan, Dr. Budi almarhum, yang ini saya kehilangan banget, ya dia kena, tapi karena dia punya diabetes, ya itu kemudian dia memburuk dan akhirnya meninggal. Nah, inilah pentingnya makanan tadi. Selama ini kita agak cuek, ya. Saya suka soto Bogor penuh dengan santan. Ternyata begitu saya kena ngaruh itu. Begitu kena, agak lama recover fungsi hatinya. Jadi pantesan, oh mual itu dari situ ternyata. Ya karena fungsi liver saya terganggu karena memang liver saya ini terlalu banyak soto Bogor, banyak santannya. Nah, jadi disinilah pentingnya menjaga makanan itu disiplin. Makanya sekarang saya agak ketat nih, ya makanan ini segala macam nih. Oh jadi tahu nih bahayanya soto Bogor, bahayanya sate kambing dan lain-lain. Selama ini agak cuek. Ya, kita ke Bang Sandi dulu ya sebentar. Nah, kalau Bang Sandi nih, apakah ada plan race nih selama tahun 2020 yang di cancel? Ya, pertama-tama saya ingin ya mengucapkan syukur bahwa Kang Bima ini, Bro Runner Bima sudah pulih kembali. Waduh, kita sangat khawatir waktu mendengarkan kabarnya, tapi kita percaya bahwa Kang Bima insya Allah karena ya badannya kuat dan mudah-mudahan Allah jaga terus Kang Bima bisa pulih, dan alhamdulillah begitu pulih, aduh senang banget sekeluarga kita semua senang dengar beritanya. Dan hari ini banyak yang salam sama Kang Bima dari keluarga saya karena saya keluarganya tinggalnya di Bogor semua. Jadi Pak Wali, mudah-mudahan Pak Wali tetap tentunya bisa menjaga kesehatan, karena yang saya juga dengar kabar bahwa ada kemungkinan bisa yang sudah kena COVID-19 ini rupanya
ada kemungkinan kena juga gitu. Jadi bukan berarti kita udah bangun antibody terus nggak bisa kan, sekitar 16-17% bisa kemudian. Jadi doa yang terbaik agar Kang Bima bisa menjalankan tugas dan udah balik lagi balik lagi tugas di Balai Kota, udah luar biasa, udah turun kemarin ke Tegal Gundil saya lihat, dan turun juga di beberapa TV-TV nasional, ada kucingnya lewat kemarin tuh, seru banget. Saya nggak ada race, karena saya banyak sekali race Bogor, half marathon, dan udah daftar di beberapa, ya harus ditunda lah. Terus akhir tahun tadinya mau full Ironman juga kelihatannya nggak akan bisa karena ya tentunya eventnya ditunda dan kita juga nggak bisa latihan. Tapi pada sekarang fokus kita semua apa yang sumber daya yang kita miliki ya harus melawan COVID-19. Apa yang kita lihat dengan mata kepala sendiri, perjuangan Kang Bima, Pak Wali ini ya luar biasa, bahwa olahraga ini akan memperkuat imunitas kita, tapi nggak semua olahragawan itu terus bisa kuat lawan COVID-19. Buktinya sahabat kita, ini sahabatnya Coach Haidir juga ini, Bro Lukmaniode, Bro Luki, orang yang sangat sehat, luar biasa fitnya, dia akhirnya tumbang melawan COVID-19. Jadi ya bukan jaminan juga, jadi kita ya intinya banyak doa, iman dan imun itu benar banget. Dan ya buat saya sekarang ini ikut ini aja virtual run-nya teman-teman di komunitas, jadi ikut meramaikan, paling tidak ada kegiatan, dan mudah-mudahan walaupun kita tetap di rumah aja, sesuai dengan anjuran kita tetap berolahraga, dan tentunya kadar olahraganya disesuaikan dengan kekuatan tubuh kita. Demikian Coach, terima kasih. Oke, nih saya mau tanya ke dua-duanya, bener ya. Apa sih yang paling dikangenin nih dari kondisi sebelum COVID sama sekarang dalam korelasinya dan olahraga? Dari Kang Bima dulu mungkin. Lari pagi-pagi keliling kebun raya, masuk kebun raya, rame-rame, habis itu makan bubur. Nggak ada yang lebih ngangenin daripada itu. Asik. Ada Bang Sandi, saya lihat tuh ada bubur paling enak di Asia Tenggara, di mana tuh Bang Sandi? Iya di dekat sini Jalan Jenggala. Kalau saya sih paling kangen lari sama teman-teman ya. Jadi kalau kita lari, apalagi kalau venue-nya keren kayak di Kebun Raya, terus di Borobudur, kalau di Jakarta itu di tempat kita sama Coach Haidir biasanya lari di Senayan, ya itu miss banget kebersamaannya. Dan begitu endorfinnya mulai kick in itu kan, wah kita bawaannya semangat banget dan outlook-nya positif, terus kita punya optimisme. Ini memang sisi positif dari olahraga ini, ada endorfinnya ini yang saya miss ya. Jadi sekarang walaupun saya olahraganya di rumah 30-40-45 menit, itu nggak dapat seperti kalau kita olahraga di luar, olahraga sama teman-teman. Jadi itu sih yang paling miss ya. Oke. Nah, ini mungkin buat runners-runners itu yang lagi dengerin kita ya. Nah, apa aja yang dilakukan sekarang dalam periode COVID dan puasa nih, kebetulan barengan kita sama puasa, untuk menjaga kebugaran dan kesehatan. Kang Bima? Pagi-pagi jam 8 saya jalan kaki. Jadi karena memang ternyata kadar vitamin D saya setelah sakit itu drop. Mungkin karena terlalu lama bed rest ya, jadi begitu dicek darahnya itu drop. Jadi pagi-pagi jam 8 sampai jam 9 saya jalan aja. Ya, jalan, agak keringetan sedikit. Tapi sorenya ini sebentar lagi nih, sekitar jam 5 saya lari setengah jam. Ya, bisa antara 3 sampai 4 kilo lah di situ. Nah, jadi pas selesai 10 menit kemudian buka. Nah, itu ya. Jadi pagi jalan, berjemur, sore lari. Kalau Bang Sandi gimana biasanya? Di rumah kebetulan saya ada treadmill, jadi seperti Kang Bima, sebelum buka jam 17, sekitar setengah jam lari, terus setelah lari ada floor exercise aja sih yang dekat sini.
Tapi pagi-pagi sekitar jam 9, sekitar 9 jam 10 keluar dapat sinar matahari. Dan ya sama seperti Kang Bima dan kebanyakan orang Asia ya, kita vitamin D-nya memang kurang gitu. Jadi memang ini harus diisi selain daripada kita minum vitamin C, ya tentunya di luar ini paling enggak 15-30 menit banyak sekali membantu. Demikian Coach. Baik. Nah ini saya coba cari-cari fakta gitu ya, kalau di luar negeri selama periode COVID ini orang ngapain aja sih gitu. Nah, kita dengar ada orang Prancis, ada orang Cina juga kemarin yang lari maraton di balkon rumahnya. Berarti mereka udah breakthrough situasi ini yang sulit ini, ternyata olahraga bisa dilakukan dalam kondisi yang paling sulit bagaimanapun, seperti itu ya. Nah, jadinya beberapa running magazine di luar negeri itu udah mulai memprediksi bahwa setelah COVID ini akan ada periode running boom yang ketiga gitu. Nah, ini yang kita harapin sebagai runner itu terjadi. Soalnya semua orang jadi berpikir, oh olahraga paling simpel itu ternyata running ya gitu. Walaupun cuma disediain area balkon rumah aja, kita ternyata bisa sampai lari maraton karena udah ada orang yang mencontohkan seperti itu. Nah, menurut kalian berdua ya, apa yang akan terjadi ke depannya untuk olahraga lari sendiri? Saya pengen tahu nih. Soalnya kayaknya semuanya berubah nih sejak COVID nih. Kang Bima bisa sampaikan? Iya, yang pertama begini, sebetulnya ini di masa-masa berat ini juga memunculkan momentum bagi para runners untuk positioning. Ya. Positioning untuk apa? Satu, untuk memberikan inspirasi gimana caranya olahraga yang sensibel, olahraga yang visible, olahraga yang logik di tengah keterbatasan. Nah, saya lihat sekarang kan semuanya nih pagi-pagi exercise lewat Zoom, lewat apa gitu kan, cross training gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua juga bukan hanya berbicara exercise fisik ya, tapi lifestyle yang sehat secara keseluruhan sekarang banyak ditunggu, banyak dicari oleh orang. Nah, bagi kita-kita yang sudah terbiasa dan sangat familiar, bukan hanya latihan fisik, pola makan, dan lain-lain, ya ini bisa berbagi menurut saya, bisa berbagi. Jadi komunitas di dunia nyata yang selama ini berkembang cepat dengan dimotori oleh para runners, sekarang ini di dunia maya menurut saya bisa juga dimotori. Ya saya senang nih ada teman-teman IDEA, kemudian ada Roka. Nah ini momentum ya untuk mengisi ruang ya, karena orang-orang kan sekarang ini semuanya sekarang udah keranjingan hidup sehat. Ya, sama seperti kemarin ketika normal, orang-orang keranjingan untuk lari, tapi nggak semua tahu caranya lari yang benar, latihannya gimana, makannya gimana. Sekarang challenge-nya sama, itu satu. Nah kedua, menurut saya kita harus siap-siap. Ya. Setelah ini semua selesai, akan ada gelombang, ya, di mana orang-orang yang jenuh itu kemudian akan luar biasa mencari pelampiasan dengan cara ikut rest dan lain-lain. Nah disitulah kita harus atur semuanya dengan lebih rapi lagi. Kalau saya ngelihatnya bahwa akan ada adaptasi kepada new normal ya. Dulu kan kita lari selalu daya tariknya itu lari sama teman, dilari di grup. Tapi kalau kita lihat sekarang lari yang tadinya sport saja terus sudah menjadi industri, ternyata juga harus beradaptasi. Jadi kalau saya ngelihat bahwa nanti akan ada event-event yang sudah bisa beradaptasi menggunakan platform digital untuk kita ya mulai terbiasa lari nggak ada yang ngeplokin gitu loh. Lari ya dalam kesendirian gitu. Dan tanpa penonton, tanpa mungkin live TV dan lain sebagainya. Terus komunitas-komunitas itu akan bergabung satu sama lain untuk beradaptasi yang kita lihat nih realita yang baru ya. Saya yakin kita nggak akan balik kepada hal-hal sebelum COVID-19. Karena ada hal-hal yang harus kayak sekarang. Ini lari agak berat, saya udah coba lari 5 kilo dengan speed 12 gitu ya, dengan pace 5 gitu, berat banget setelah, apalagi pas udah basah,
udah basah kita susah napasnya nih gitu. Jadi ini kita harus adaptasi. Dan yang saya sedih sekali sih sebetulnya teman-teman yang kayak Roka, yang lain-lain kan sebetulnya udah ciptakan lapangan kerja nih buat Marshall, buat ya semua yang terlibat, dan setiap maraton atau setiap race itu kan yang terlibat banyak dan jadi mata pencaharian buat orang. Ini pasti mereka-mereka ini sekarang juga lagi kesulitan, termasuk para atletnya juga, karena hadiah-hadiah yang biasanya diberikan gitu sekarang sudah tidak tersedia lagi. Jadi banyak adaptasi sih menurut saya, tapi saya yakin manusia tuh bisa beradaptasi dengan cepat, dan orang-orang Indonesia itu luar biasa kemampuan adaptasinya. Dan justru saya semakin yakin bahwa setelah COVID-19 ini masyarakat akan lebih cinta olahraga, mereka akan lebih proaktif preventif, mencegah, mereka akan lebih makan makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, olahraga juga, dan mereka juga akan menuntut leadersnya juga memberikan example gitu loh. Jadi saya juga akan ngelihat nanti mulai ada pemimpin-pemimpin baru di level daerah maupun level pusat ya akan berlomba-lomba untuk hidup sehat. Ya, kita udah lihat Kang Bima berhasil mengalahkan COVID-19, alhamdulillah, karena dia sehat di Kota Bogor. Di level menteri ada Pak Budi Karya yang alhamdulillah juga sudah pulih kembali. Selebriti ada Detri juga sudah pulih, dan ini pengalaman-pengalaman ini menurut saya akan memberikan satu wawasan exposure yang bagus buat kita untuk memulai hidup pasca COVID-19. Coach. Siap. Nah, ini pertanyaan buat Kang Bima nih sebagai wali kota ya. Kebetulan saya juga doing research gitu ya, karena mungkin saya juga dekat sama industri olahraga, kemudian penyelenggaraan lomba, kenal banyak orang yang memang menyelenggarakan event gitu. Dan sekarang WHO itu sudah membuat yang namanya semacam panduan nih, yang intinya adalah untuk diberikan kepada sport federation atau event organizer ketika mereka merencanakan untuk mass gathering event. Nah, contohnya mungkin karena konteksnya kita sebagai runner ya event lari gitu. Nah, mungkin Kang Bima nih sebagai wali kota ke depannya ya, apa yang diharapkan untuk penyelenggara acara olahraga supaya tetap bisa menjaga keamanan dan kesehatan dari peserta event-event besar tersebut? Ya, sebetulnya rencananya Bogor Half Marathon 2020 yang tadinya akan kita adain bulan Mei kemarin, itu arahnya ke sana. Kita pengen benchmarking buat satu kualifikasi penyelenggaraan marathon, at least half marathon, dengan standar-standar kesehatan. Gitu. Jadi ada standar kesehatan, ada standar safety-nya, makanya teman-teman siaga dilibatin. Jadi kolaborasinya banyak lah di situ. Jadi bukan hanya race organizer-nya aja, tapi banyak ya supaya standarnya naik gitu. Itu sebetulnya mimpi kita ke sana, dan mudah-mudahan kalau badai ini berlalu ya tetap seperti itu. Nah, tapi tentunya ketika pasca COVID ini akan ada standar yang ditambah lagi, pasti itu. Dan kita akan mulai belajar ke situ. Ini yang Bang Sandi sebutkan tadi, new normalnya ke sana. Nah, tapi kita melihat menuju ke sana pun sekarang Bogor sedang mencoba untuk merumuskan itu. Ini sekarang banyak yang nanya ke saya, Kang, ini kita boleh lari di luar nggak sih? Gitu. Nah, saya coba pelajari. Menurut saya memang kalau bisa di rumah, tetapi saya paham nggak semua kondisi rumahnya memungkinkan, dan ada saatnya kita ingin juga keluar. Saya akan memutuskan untuk membolehkan dengan berbagai macam aturan dan keterbatasan dan batasan. Seperti di Singapura. Saya pelajari di Singapura, Bang Sandi, orang-orang itu masih boleh lari, bahkan boleh nggak pakai masker. Tapi syaratnya kita berlawan ketat. Misalnya maksimal 5 orang. Ada jarak sekian meter. Nggak boleh setelah itu berkerumun. Nggak boleh nongkrong. Harus langsung selesai. Kalau misalnya ke gap sama Pol PP bisa dibubarin, ya kayak gitulah. Ya, jadi kita ingin buat aturan, orang masih boleh, tapi ini rules-nya. Dan kita akan muter. Jadi sayang, saya sekarang melihat ada 1-2 orang yang masih lari di sekeliling kebun raya, ya, tapi mendingan kita atur deh supaya kalaupun ini agak berkepanjangan, sistem olahraga kita masih tetap berjalan, dan ketika masuk ke new normal tadi,
semuanya tetap bisa menyesuaikan. Baik, menarik sekali. Nanti kita tunggu juga ya nih kehadirannya Bogor Half Marathon yang mungkin bisa jadi barometer baru untuk event-event lari di Indonesia, khususnya post-COVID nanti. Nah, pertanyaan lagi nih buat Bang Sandi nih. Dalam kaitannya dengan usaha small business ya, karena kan industri sport, kemudian sport tourism, itu akan relate sekali dengan banyaknya vendor-vendor kecil yang Marshall, kayak gitu. Orang yang bikin kaos, bikin medali, dan lain-lain. Nah, semuanya itu sebenarnya adalah small business. Nah, even di dunia sendiri, itu asosiasi penyelenggara endurance sport di US, seperti Ironman, Spartan Race, yang punya banyak race franchise worldwide itu, mereka bahkan sudah bikin petisi ke kongresnya untuk minta semacam aid gitu, untuk industri bisa bertahan bayar payroll dulu nih, karena pegawainya banyak yang di lay off gitu. Nah, di Indonesia sendiri, menurut Bang Sandi nih, ini kan kita mau support si industri ini supaya bertahan dalam kondisi krisis. Apa saja dari sisi pengembangan usaha yang bisa dilakukan saat ini dan ke depannya seperti apa? Ini yang menarik ya, Coach, karena saya juga sangat prihatin teman-teman UMKM ini justru yang paling terpukul di ronde pertama pada krisis COVID-19 2020 ini. Kalau kita melihat krisis 97-98, UMKM lah yang menjadi juru selamat. Di 2008-2009, sektor keuangan, korporasi yang terdampak, UMKM juga mampu untuk malah bisa menjadi tulang punggung daripada ekonomi Indonesia. Nah, kali ini UMKM terutama juga teman-teman yang bergerak di sports management, sports tourism ini langsung terkena knockdown di ronde pertama. Nah, kalau kita kalender olahraga dunia juga sudah Olimpiade sudah dipospon, World Series Marathon juga udah kita lihat Tokyo hanya buat elit dan lain sebagainya tadi, bahwa harus ada penyesuaian diri. Nah, saya mengadopsi satu prinsip sebetulnya yang paling terdampak pada krisis ini tentunya adalah masyarakat yang kelas menengah ke bawah. Dan fokus dari pemerintah dan kita semua adalah mestinya menyelamatkan sisi kemanusiaannya, yaitu humanity first. Kita selamatkan kesehatan mereka, keselamatan mereka, kita pastikan dengan protokol-protokol yang sudah diberikan arahan oleh pemerintah. Misalnya di rumah saja, jaga jarak, juga kita pakai masker, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Jadi untuk sektor kedua yang dibantu adalah sektor UMKM. Nah, selain daripada program-program pemerintah, pasti banyak yang bolong-bolong yang belum tersentuh. Misalnya untuk program UMKM atau program yang paling gampang lah, program tadi kita baru dari daerah Bantar Gebang misalnya, banyak sekali yang belum mendapat bantuan langsung tunai atau bansos, atau yang dulu dikemas dalam program Keluarga Harapan maupun Kartu Prakerja yang sekarang. Jadi ini kesempatannya justru relawan-relawan hadir untuk memberikan solusi, memberikan satu bantuan, satu sentuhan. Dan memang kita harus bergotong royong ya, semuanya nggak bisa dibebankan semuanya di pemerintah aja, dunia usaha juga nggak bisa, masyarakatnya juga nggak bisa. Jadi ada kemitraan yang saya sebut sebagai public-private people partnership. Jadi itu juga diharapkan supaya IO dan atlet-atlet yang match day revenue-nya masalah ya, terus juga tempat-tempat fitness center juga sepi, beralih bagaimana mereka bisa set home gym, dan perlengkapan home gym ini ternyata pas dilihat di e-commerce yang paling laku sekarang dumbbell paling laku. Jadi ini teman-teman di dunia sports industri ini mungkin juga harus beradaptasi. Dumbbell laku, penjualan treadmills naik 3 kali lipat. Di e-commerce juga kita lihat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesehatan kita. Jamu meningkat, permintaan jahe luar biasa. Jadi ini teman-teman di sports management juga mulai harus bisa berkolaborasi dan beradaptasi.
untuk survive. Dan nanti begitu ada bantuan dari pemerintah, kalau di Amerika kan ada small business package, dan saya yakin pemerintah di sini juga akan melalui perbankan dan melalui saluran lain juga akan membantu para UMKM paling tidak supaya mereka bisa bertahan. Kalau yang di PHK ini harus disentuh dengan program-program unemployment benefits, dan itu yang mudah-mudahan juga bisa segera dieksekusi oleh pemangku kepentingan dengan bantuan juga masyarakat dan dunia usaha. Coach. Mantap. Kang Bima mungkin ada yang mau ditambahkan khususnya terkait peluang usaha baru di era COVID ini dalam hal industri kesehatan misalnya yang memang dekat sekali dengan kita sebagai para runner. Setuju dengan Bang Sandi tadi, pengalaman pribadi saya jahe campur sereh itu top banget itu. Ya, jadi angkat tenggorokan, anak di badan, dan nggak tahu kena walau-walam lah. Tapi setelah saya rajin minum itu langsung negatif itu tes swabnya gitu. Makanya saya perintahkan camat lurah galakan deh itu urban farming ya, toga, tanaman obat-obatan, jahe, sereh, tanam semua karena itu paling memungkinkan. Jadi ini pun membuat orang-orang yang terdampak ini bisa survive gitu. Jadi kita masuk di segmen itu ya. Di samping tadi ada fasenya kita butuh APD ya, tapi hari ini kayaknya kita butuh mengkonsumsi makanan dan minuman sehat ya, dan itu peluang untuk UMKM. Baik, menarik sekali nih. Jadi banyak hal yang bisa digali ya dari kondisi seperti ini. Ada new line of business. Kemudian kalau saya lihat tuh di Lokaspace nih kita bikin Zoom workout, itu pesertanya oversubscribe gitu sampai pada waiting list semua, itu menarik gitu. Jadi akan ada model bisnis baru yang semuanya harus adapt juga, termasuk para konsumennya seperti kita sebagai konsumen juga harus adapt ke sana. Nah mungkin saya mau tanya juga nih, setelah selesai ini untuk personal nih ada rencana mau ikut race kemana nih Bang Sandi sama Kang Bima? Ya kalau saya ingin banget ini Bogor Half Marathon tetap ya, karena persiapannya udah luar biasa. Ini kita pengennya tuh jadi model kolaborasi yang bisa jadi benchmark semua. Bang Sandi udah janji loh untuk datang untuk ikut. Mudah-mudahan tadinya kita undur sampai Juni, tapi saya nggak yakin Juni bisa ya. Mungkin akhir tahun, mudah-mudahan akhir tahun itu. Kalau keluar negeri belum tentu ya, masih kita lihat lah. Tapi paling nggak di Bogor, mudah-mudahan Bogor Half Marathon tetap jalan. Ya kalau saya sih udah lari, maksudnya maraton di luar negeri aja dikejar-kejar, terus ada di Bogor nggak ikut ya kualat nanti. Apalagi awalnya udah bikin satu event yang insya Allah standarnya juga baik, dan teman-teman banyak yang terlibat untuk memastikan eventnya juga sukses. Saya pengen banget Bogor Half Marathon ini menjadi salah satu ajang lari yang memberikan satu dorongan setelah post COVID-19 ini, bahwa kita harus tingkatkan kolaborasi kita, sinergi kita, bahwa setelah COVID-19 ini ya kita harus melakukan adaptasi, tapi yang paling utama dari sekarang ini adalah kita lewati dulu ini pandemi. Kita doakan yang terbaik buat saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Saya baru dapat angkanya dari teman-teman di beberapa sektor, bahwa di sektor formal sampai 3,5-4 juta lapangan kerja yang hilang, dan dari sektor informal bisa sampai 11-12 juta. Nah ini ya kita sangat prihatin ya. Dan kalau misalnya ada event-event seperti Bogor Half Marathon ini paling tidak akan menggiatkan kembali setelah COVID-19 ini. Saya sebetulnya sih mensyukuri juga di rumah untuk 48 hari ini udah kami di rumah, karena saya juga punya kesempatan sama Mbak Nur ketemu sama Sulaiman, dan ini waktu-waktu yang sangat mewah ya buat kita, karena sebelumnya waktu saya tugas di pemerintahan nggak pernah ketemu mereka seintensif ini. Dan ini ya
dalam situasi wabah ini ada beberapa hal-hal yang patut kita syukuri. Sekarang kita waktunya untuk patuh sama pemerintah dengan arahan-arahan pemerintah. Kita flatten the curve dan begitu sudah selesai pandemi sudah dinyatakan aman, ya barulah kita mulai rencanakan race selanjutnya. Tapi semuanya dimulai dengan Bogor Half Marathon. Gitu, Coach. Thank you. Mantap. Saya juga udah daftar yang pasti Bogor Half Marathon dan menunggu nanti ada new date-nya keluar ya. Kita udah dapat banyak banget nih dari Kang Bima sama Bang Sandi. Pelajaran yang saya petik nih ya, utamanya dari Kang Bima itu mengenai korelasi antara iman dan imun. Jadi kita harus iman kita dikuatkan dalam menghadapi kondisi pandemik ini, otomatis nanti imun kita juga akan bertambah. Gitu. Kalau dari Bang Sandi saya dapatnya kita akan ketemu new normal dengan olahraga lari dan kita harus siap berubah untuk ke depannya. Dan juga ada peluang-peluang usaha baru yang bisa kita gali dalam kondisi seperti ini yang sebelumnya belum pernah ada dan malah itu mungkin jadi peluang baru bagi teman-teman yang menjalani small business untuk bisa bertahan malah mungkin malah sukses nanti ke depannya gitu dengan bisnis barunya ini. Nah, sekarang saya minta pernyataan atau himbauan dari Kang Bima sama Bang Sandi buat teman-teman runners khususnya dan untuk masyarakat umum yang mendengarkan kita di Facebook, apa pesan terakhirnya untuk teman-teman semua? Pesan penutup barangkali bukan pesan terakhir ya. Masih gitu. Ngeri juga pesan terakhir. Pesan penutup, sorry. Jadi ini saya ingin langsung khusus menukik untuk teman-teman runners. Di saat kehidupan normal, di saat kehidupan biasa, kita itu sudah paling depan. Paling depan berlari, paling depan hidup sehat. Memberikan contoh apa yang paling baik dilakukan, ikhtiar maksimal agar kita hidup sehat dan berkualitas. Nah, hari ini sayang banget kalau kita hanya diam di rumah. Hari ini sayang banget kalau kita hanya diam di rumah tanpa melakukan apa-apa, tanpa memberikan inspirasi. Nah, karena itu mainkan peran sama-sama. Membuat orang-orang terinspirasi dan tidak hanya stres atau di rumah tanpa berkreasi. Begitu banyak ruang hari ini untuk memainkan peran. Memberikan contoh bagaimana olahraga di rumah, memberikan cara atau tips exercise yang benar, memberikan informasi makanan sehat dan sebagainya, dan terus menyebarkan kabar-kabar yang positif dan optimis. Sayang banget kalau kita hanya diam tanpa memberikan inspirasi, karena ketika kita hidup normal pun, kita selalu memberikan inspirasi untuk hidup sehat. Itu khusus untuk teman-teman runners. Sehat, semangat untuk semua. Luar biasa. Silakan Bang Sandi. Saya ingin sekali lagi mengucapkan apresiasi untuk Kang Bima yang sudah menjadi satu ikon dari para pelari yang survive COVID-19 dan ini yang membuat kita semakin optimis. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh komunitas runners yang dalam kegiatannya terus berbagi, terus memberikan inspirasi. Teman-teman Jakarta Berlari kemarin kebetulan ada beberapa anggota kita yang dokter di garda depan. Mereka dalam keterbatasannya mereka tidak bisa lari, tapi mereka berbagi dari gerakan dekontaminasi, cairan disinfektan dan lain sebagainya. Kunci kita untuk bisa mengalahkan COVID-19 ini adalah kita bersatu padu, kita saling mendukung, dan kita juga pastikan bahwa wabah ini pasti berlalu. Nah, kalau kita punya keyakinan wabah ini pasti berlalu, berarti kita harus memberikan tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda, tapi sama dalam mendukung mengalahkan COVID-19 ini. Dan kalau saya yakin teman-teman runners, terutama runners ini paling sangat terlatih karena mereka ini berjuang dari segala rintangan untuk mempersiapkan race. Mereka juga punya kemampuan untuk teamwork yang kuat dan mereka terbiasa dengan speed. Jadi setiap kali ada kegiatan itu harus kita selesaikan dengan cepat, dan runners ini yang paling kita underestimate adalah runners itu punya endurance, punya napas panjang.
Jadi kita mengalahkan COVID-19 ini perlu napas panjang dan perlu kesabaran. Jadi dengan itu saya yakin runners ini bisa jadi ini menjadi ikon sama seperti Kang Bima di komunitasnya masing-masing. Bagaimana kita bisa mengalahkan COVID-19 ini. Sukses, tetap berlari, tetap berolahraga, and stay home, stay safe, and stay healthy. Terima kasih, Coach. Alhamdulillah, ini inspirasi yang luar biasa bagi kita semua, baik para runners maupun masyarakat umum. Ajakannya untuk terus sehat, yang pasti menjaga kesehatan itu yang utama, kemudian kita sama-sama berjuang dan bertahan untuk menghadapi yang akan ada di depan kita. Terima kasih banyak atas waktunya, Kang Bima. Terima kasih banyak atas waktunya, Bang Sandi. Sampai jumpa nanti di event race berikutnya ya. Tetap berlatih, Pak ya. Oke. Bogor Half Marathon. Bogor Half Marathon. Insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.